Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Wadi Afriyadi dan terima kasih atas kunjungannya ke channel ini. Kali ini ada berita yang cukup menyedihkan dari kami, yaitu anakku ternyata tidak lulus atau tidak diterima pada SMP pilihannya yang merupakan SMP terdekat dari rumah kami yang hanya berjarak sejauh 1 kilometer dari kediaman kami, yaitunya SMP Negeri 22 Tangerang Selatan. Hasil seleksi final melalui jalur zonasi telah diumumkan kemarin, yaitunya tanggal 26 Juni tahun 2020. Siswa yang sudah diterima lewat jalur zonasi sudah diumumkan, yaitunya hanya berjumlah sebanyak 68 siswa, sedangkan yang mendaftar ada sebanyak 172 siswa. Jadi lebih dari 100 orang calon siswa tidak diterima sama sekali dan tentunya harus mencari sekolah lain tempat menuntut ilmu. Bagi kami hal ini tentu sangat mengecewakan karena SMP negeri tersebut adalah sekolah yang paling dekat dengan kediaman kami. Dan kalau masih ada yang dekat, tentunya kami tidak ingin memilih sekolah yang lebih jauh. Namun jika sekolah yang paling dekat pun ternyata tidak bisa menerima kami, maka entah kemana kami harus pergi. Katanya pada slogan yang dituliskan pada situs web Dikbud Tangerang Selatan, mereka akan melayani dengan ikhlas dan sepenuh hati. Namun kami ternyata tidak bisa mendapatkan layanan pendidikan dari Dikbud Tangsel yang katanya melayani dengan ikhlas dan sepenuh hati. Sayang sekali mereka bahkan menolak untuk melayani ratusan calon siswa yang terpaksa menelan kekecewaan tidak bisa menuntut ilmu pada sekolah yang telah mereka pilih dan juga merupakan sekolah yang paling dekat dengan kediaman para calon siswa tersebut. Untuk selanjutnya kami masih menimbang-nimbang apakah yang harus dilakukan. Dengar-dengar sih katanya masih bisa sih masuk lewat jalur orang dalam. Ya tapi tahu sendirilah caranya ya. Nah, apakah kami harus menempuh jalur seperti itu? Bagaimana menurut Anda para subscriber yang saya hormati semuanya? Bagaimana menurut Anda? Mohon berikan komentarnya di bawah untuk dapat menjadi pertimbangan bagi kami. Pilihan yang tersisa bagi kami selanjutnya adalah pertama masuk ke sekolah swasta. Dan kita semua tentu tahu bahwa untuk sekolah swasta tentunya biaya yang akan dikeluarkan akan jauh lebih besar daripada sekolah di sekolah negeri. Namun jika tidak ada sekolah negeri yang bersedia menerima kami, terus mau gimana lagi? Itu adalah pilihan yang harus kami jalani. Kemudian alternatif yang kedua adalah masih ada satu lagi jalur penerimaan siswa baru yang namanya sekarang yaitu PPDB, penerimaan peserta didik baru. Ya, kata-katanya lebih banyak dan lebih susah untuk diingat. Kenapa sih tidak disederhanakan saja ya? Penerimaan siswa baru, PSB. Singkatannya cukup pakai 3 huruf saja. PSB, penerimaan siswa baru. Sederhana, gampang, mudah diingat, dan efektif. Namun kalau begitu bukan negeri namanya ya. Berdasarkan pengalaman kita, kalau masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Dan kalau masih bisa dibikin rumit, kenapa dibikin simple? Begitulah pola pikir warisan dari zaman dulu, dari zaman Orde Baru, yang pada saat ini sepertinya masih susah untuk dihilangkan. Itulah yang harus kita jalani jika berurusan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan, negeri, dan layanan publik
Namun untuk mendaftar lewat jalur prestasi atau berdasarkan nilai rapor, kami tidak punya harapan besar karena nilai putriku kebetulan pas-pasan, tidak tinggi tetapi cukup baik, di mana dalam nilai rapor tersebut kebanyakan berada pada angka 8. Aku sih masih berharap anakku dapat tetap bersekolah di situ karena SMP tersebut adalah pilihannya sejak dulu dan kami sudah berkali-kali melakukan survei ke sana. Aku sendiri sejak sekolah tersebut baru dibangun, masih berupa rawa-rawa, aku sudah sering melihat-lihat ke sana, melihat para tukang bekerja, dan sudah terniat di hatiku bahwa nanti anakku mungkin lebih baik sekolah di sini saja karena merupakan sekolah yang paling dekat. Demikianlah kabar yang kurang menggembirakan dariku, namun inilah kehidupan. Tidak selamanya apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dapat selalu terwujud. Seringkali apa yang kita harapkan tidak dapat kita raih dan mungkin kita harus tetap menjalani hidup dengan pilihan lain yang ada. Nah, bagaimana dengan putra-putri Anda, Bapak dan Ibu, para subscriber yang aku hormati? Mudah-mudahan lancar-lancar saja ya dalam berburu sekolah tempat Ananda tercinta akan menuntut ilmu. Demikian saja, terima kasih aku ucapkan atas perhatiannya, dan jika Anda berkenan, silakan subscribe. Sampai jumpa lagi pada video yang lain.